Oke, hari ini kita akan recap TWS dari budget 100.000 hingga 1 jutaan ya. Ada Halvin Ear, ada yang pakai karakter tips juga. Hi, how are things going? You watching Fernanda Gunson's YouTube channel. This is Fernanda Gunson's YouTube channel. Oke, disclaimer dulu, video ini tidak disponsori oleh brand TWS manapun ya. Ini pure inisiatif gue pribadi menjelang lebaran ya. Kalian udah dapat THR jadi bisa belanja. Jadi kalau kalian mau support gue juga bisa lewat video ini, belanjanya lewat video ini, atau cek kitab audio untuk cek tier list TWS yang gue punya. Halvin Ear, Open Ear TWS, TWS dengan karir tips ada semua di situ, IM dan lain-lain juga ada di situ. Kalau kalian mau support akun ini juga, selain belanja pakai link gue, bisa support juga dari sini, ada Saweria ya. Berapapun itu akan ngebantu banget buat channel ini berkembang. Thank you. Langsung aja ke yang pertama ya, ini ada Soundcore K20i. K20i ini TWS Halvin Ear tanpa karakter tips. Biasanya tuh harganya bisa berkisar 179.000 hingga 148.000 kemarin di e-commerce ya. Silahkan dicek aja. Ini TWS tanpa karakter tips, bagus, fittingnya juga enak dan minimalis, tidak ada logo-logonya. Ini warnanya sebenarnya ungu, cuma sorry ya kalau lighting gue agak kekencangan. Warnanya agak ungu, ada yang warna biru juga, ada warna putih, ada warna hitam juga. Kalau kalian pengen yang ala-ala AirPods non Pro ya bisa pakai ini. Terus ini juga ada aplikasinya ya. Nah di aplikasinya ini gue udah bikin EQ juga. Mungkin EQ-nya bakal gue update karena setelah dia update firmware juga jadi agak beda nih. Kalau kalian mau screenshot bisa ambil di sini. Dan kalau kalian nggak pengen gampang kesenggol segala macam gitu, kalian bisa matiin aja kontrolnya. Utamanya yang single tap-nya. Kalau gue sih gue pakai single tap-nya. Jadi biasanya nggak sengaja kesentuh itu adalah sekali tap. Jarang kan nggak sengaja kesentuh, tapi triple tap itu jarang. Jadi ini bisa kalian ubah menjadi non atau tidak ada fungsi sama sekali. Kalau gue pakai buat volume. Jadi di kiri buat naikin volume, nurunin volume. Yang di kanan itu buat naikin volume. Jadi kalau misalnya di HP sudah full, kalian mau boost lagi masih bisa di TWS kalian ya. Untuk dari sisi suaranya sendiri, dia suaranya cenderung agak mid range banget dan treble banget lah. Jadi bass itu hampir nggak terlalu berasa ya. Rata-rata Halvin Ear TWS begitu, apalagi yang murah cuma 100.000 ya. Cuma kalau ikutin custom EQ yang tadi bisa bakal ngebantu banget ngurangin midnya yang agak kebanyakan, agak honky, agak boxy juga. Enggak boxy sih, lebih honky di vokalnya tuh kayak nasal banget nyanyinya kayak di hidung gitu. Nah itu bisa dikurangi lah dengan EQ yang tadi. Semoga ngebantu ya. Tapi ini mikrofonnya juga bagus, kalian bisa cek di kitab audio di tabel yang tes mikrofon. Ini di review gue yang ngelawan AirPods juga, ini mikrofonnya masih oke lah untuk 100.000, no debat lah, bagus. Next, ini masih di 100 ribuan ada Soundcore R50i. Gue udah nggak terlalu rekomendasi ini nih sih. Ada A20i sama R50i. Ini dulu memang kita nggak punya pilihan lain, jadinya masih rekomendasiin banget. Sekarang udah banyak pilihan lain dan ini juga belum custom EQ. Agak mendem, boomy, bloated. Bass itu sangat nutupin vokalnya, kurang clarity, kurang resolusi. Jadi gue udah nggak terlalu rekomendasiin ini. Ada lagi juga Soundpitch T3 Pro. T3 Pro ini sama kayak R50i sebenarnya, mendem-mendem gitu. Cuma dia ada custom EQ-nya. Dari tonality-nya mungkin bisa dibenerin sedikit, tapi tetap resolusi drivernya itu butek. Driver butek. Mau lo apa-apain juga tetap butek. Kayak sensor kamera jelek, mau Lightroom-in kayak gimana juga hasil foto lo bakal tetap jelek. Kayak gitu kira-kira. Ada custom EQ-nya juga, ada ANC-nya tapi ya tipis aja. Cuma ya laris banget aja digoreng campaign TikTok. Next ada Earfun Airlife. Ini menurut gue yang paling mending di budget under 200.000. Drivernya tetap menurut gue masih bagus yang 200 ribuan kayak Tozo dan Soundpitch Clear. Ini tapi sangat mendingan lah untuk 200 ribuan. Drivernya tetap resolusi clarity-nya tuh kurang jernih, kurang open lah, kurang open. Cuma untuk budgetnya under 200.000, custom EQ-nya oke, tidak ada ANC. Tapi menurut gue paling mendingan dari semuanya kalau lu demen TWS dengan karakter tips yang harganya under 200.000. Oke kok. Kemudian ada R50i ANC. Ini juga gue rekomendasikan waktu itu karena R50i sudah update dan ada noise cancellation-nya dan ada custom EQ-nya. Noise cancellation masih seperti biasa, tidak terlalu berasa. Hanya berasa di bagian low mid to low. Kalau ngedengerin humming suara AC gitu-gitu ya masih kebantu lah. Tapi kalau suara blender, barista, cafe, orang ngobrol masih nggak terlalu, masih bocor. Terus ini juga custom EQ-nya lumayan bisa buat ngebantu ngebenerin TWS-nya ini. Nanti gue kasih lihat aja di sini di videonya, atau lu bisa lihat juga di kitab audio gue, ada tes mikrofon juga. Mikrofonnya agak picky, agak pecah-pecah distorsi sama agak bright mikrofonnya. Terus dia juga bisa jadi stand HP kayak gini. Warnanya juga ada lucu-lucu. Kalau lu nggak demen
suara, aduh yang penting ada bassnya ya. Udah lu bisa ambil ini dengan warna-warna lucu yang tadi lu pilih. Kemudian masih dari sisi karet ear tips ya, ada sound pitch clear. Sound pitch clear ini suaranya mid-range centric, vokalan banget. Treble-nya tidak terlalu ngecering. Ujung treble-nya utamanya mungkin 8 kHz ke atas ya, tidak ngecering sama sekali. Mid bass to sub bass-nya ada, punch-nya ada, tapi masih agak lemes, masih nggak terlalu gemuk, rumbling, lebar, dalam gitu, nggak terlalu. Jadi dia balance vokal centric, oke. Mikrofon juga not bad, warnanya ada beige, biru, hitam, putih ya. Oke banget ini, masih gue rekomendasikan kalau demen mid-nya seperti itu, treble nggak terlalu ngecering, bass juga nggak terlalu banyak ya, bisa pakai ini. Ini juga bisa di custom EQ by the way. Cuma ya se-custom-customnya tetap ciri khas drivernya ya seperti itu. Jika dibandingkan dengan Tozo Aerosound 3, nah ini lebih ngebass lagi, ini lebih rumble-nya tuh lebih gede lagi ya, bassnya lebih gemuk lagi dengan treble yang juga lebih ngecering, utamanya kayak di cymbal frekuensi 8, 10, 12, 16 kHz mungkin sekitaran situ, itu agak high. Tapi gini custom EQ-nya juga udah gue taruh di aplikasi Tozo Aerosound, nanti kalian tinggal contek aja kalau mau pakai ya. Tapi ini bagus juga, tergantung lo sukanya suaranya seperti apa. Kalau lo demennya kayak bass, treble-nya maju, bass-nya maju, ya ambil ini. Tapi mid-nya agak tenggelam. Kalau lo mau mid-centric, vokal-centric, bass nggak terlalu gemuk nggak masalah, treble nggak terlalu ngecering nggak masalah, ya ambil sound pitch clear itu tadi ya. Ini juga mikrofonnya yang terbaik dari 200 ribuan seperti R50i ENC maupun sound pitch clear. Paling bagus mikrofonnya, udah gue tes di video gue yang nge-review Tozo Aerosound 3, itu kalian bisa cek aja di YouTube gue. Nah, dari opsi 200 ribu yang tanpa karetnya, gue punya ini Tozo A3, ini juga baru nyampe, jadi gue sekalian review di sini aja. Ini bagus, bentuknya ala-ala AirPods tanpa karet ear tips ya, AirPods 4, tapi ada logo Tozo-nya. Jadi ini nggak KW ya, jadi ini kayak homage aja, kayak istilah jam tangan tuh kayak terinspirasi tapi tidak sama. Ini A3 ini bagus banget juga, dan gue udah bikin custom EQ-nya juga, kalian tinggal download aja aplikasinya, itu namanya Tozo juga. Ini app-nya, kalian bisa custom EQ, terus bisa custom control juga di sini. Nah ini sama kayak K20i tadi lah. Yang lainnya juga sih dari tadi sih ada juga sih. Cuma ini gue mau nunjukin aplikasi Tozo karena orang nggak familiar ketika mau nyari EQ nanti ada di mana. Nanti gue bakal posting EQ gue di EQ Zone di sini. Nanti lo bisa tinggal filter. Nanti dicari tipenya. Aerosound 3 tuh ada punya gue. A3 nanti gue bikin. Habis video ini jadi dan diposting pasti ada. Nih Aerosound 3. Nanti lo confirm. Paling atas pasti gue. Paling trusted, paling banyak juga digunain. Tuh ada 15.000 orang ngeliat dan gunain, ada like-nya ada 1.000-an. Jadi kalau mau cobain aja. Ini EQ-nya bukan selera, EQ-nya koreksi dari suara apa yang berlebihan, itu gue rebalance lagi sedikit. Dari sisi suaranya dia lebih ngebass, lebih oke dari K20i lah. Lebih tidak mid-centric, lebih ngebass, rumble-nya berasa juga. Kalau lu pengen ngerasain impact bass yang lumayan, ya ambil ini. K20i sama ini, soundstage dan imagingnya sangat biasa ya, sangat masih tidak terlalu kepisah-pisah, kanan kirinya tidak terlalu berjauhan, ruang soundstage-nya juga nggak terlalu lebar, jadi kayak masih di tengah aja gitu semua. Ada sih kanan kirinya, cuma nggak yang kayak lebar banget gitu, nggak. Maksudnya dimensi width-nya, dimensi kelebarannya, dari sisi imaging width dan juga ruang soundstage-nya itu tidak semegah TWS-TWS yang mungkin yang jutaan, tapi untuk tonality-nya masih bisa dibenerin banget, bass-nya masih berasa banget, upper mid to treble-nya bisa gue benerin juga. Nanti kalian bisa cek EQ-nya langsung di aplikasi aja. Di 300.000 ini mungkin viral karena gadgetin juga ya. Ini Moondrop Space Travel. Space Travel ini gue gak terlalu rekomendasiin. Kenapa? Karena satu, baterainya sangat buruk. Itu 3-4 jam playback. Kalau dengan ANC mungkin bisa 2 jam. Baterai dengan casingnya 12 jam. For context, rata-rata TWS itu baterainya sudah 30 jam ke atas. K20i 36 jam, ya. Sound pitch clear 40 jam, ya. Jadi baterainya kurang banget. Yang ketiga itu ininya, masukinnya, nanti bisa kena debu tempat ngecasnya ini. Kalau ekstrim banget lo pakainya bisa jadi jatuh juga, terus nih kalau dikocok-kocok juga ada bunyinya. Terus juga lu mesti beli tutupnya lagi, kalau lu pengen beli tutupnya aja ya. Itu bisa nambah, kira-kira ini totalnya bisa jadi sampai 500 ribuan. Nggak ada custom EQ, suaranya tapi tonality-nya bagus banget sebenarnya, balance aja, balance warm. Treble-nya tuh kurang ngecering bagi beberapa orang. Sama volumenya pelan, jadi udah di boost di HP, boost TWS pun tetap pelan. Dia tidak ada custom EQ tapi ada preset EQ. Menurut gue juga nggak terlalu ngebantu-bantu amat dari sisi loudness-nya. Jadi menurut gue sih easy skip aja, karena
Noise cancellation nggak seberapa, mikrofon juga agak muddy. Skip aja menurut gue, langsung ke sini. Ini Irfan R2. Irfan R2 ini bentuknya tangkai, udah ada custom EQ Fernanda Gunsan juga langsung di aplikasi. Mungkin langsung gue praktekin aja kali ya, custom EQ-nya ada di mana. Nah ini aplikasinya Irfan, lo bisa langsung ke Irfan Equalizer, langsung ke bawahnya tuh ada Fernanda Signature, Balance Warm. Lo bisa pakai ini buat langsung diaplikasikan. Ini gue pakai buat di volume yang cukup tinggi, jadi kalau lo dengerinnya agak pelan-pelan aja, itu biasanya agak slightly butak-butak gitu ya, agak warm. Tapi kalau lo hajar volume kencang, menurut gue bakal menyenangkan dan fun banget tuningannya. Terus ini juga ada LD codec multi-point connection, mode gaming di 50 ms. Imagingnya lebih lebar daripada TWS 200 ribuan tadi, lebih berasa lebar jauh-jauh. Buat dipakai main game juga ada 55 ms latency, multi-point connection, baterai juga up to 40 jam. Patut dibeli lah, ini cakep banget. Next, masih di budget yang sama, 400-500 ribuan, ini ada Soundpeats Engine 4. Engine 4 ini bentuknya kacang. Kalau udah bentuk kacang ya bisa ambil ini. Ini high-nya tuh sebenarnya lebih bagus daripada Irfan R2. Sisanya fitur sama, tapi mikrofon sama mode gaming lebih bagus Irfan R2. Jadi gue saranin Irfan R2 aja. Dia clarity treble-nya bagus, ngecering-ngeringnya tuh lebih enak lah dibandingkan dengan Irfan R2. Cuma mid to sub bass-nya menurut gue lebih bisa dituning, lebih bisa dinikmati R2 kalau menurut gue. Dua-duanya nggak masalah kalau soal suara, tapi secara overall fitur seperti mikrofon itu menurut gue cukup signifikan ya. Jadinya gue prefer ambilnya R2 daripada Engine 4 ini. Silahkan aja kalau kalian mau pilih, dua-duanya menurut gue masih aman-aman aja. Next di 600 ribuan itu ada Sony OFC 510. Kalau lo demen brandnya, lo pengen pakai Sony yang murah ya ambil ini. Dan ini juga tombolnya fisik ya, bukan touch. Jadi lo mesti bener-bener dipencet, nanti ada bunyinya gitu kayak tek 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 gitu. Nggak gampang kesenggol kalau lu pakai hijab. Terus kalaupun lu pakai hijab, lu pakai teleponan pun dia tetap nembus aja mikrofonnya. Udah gue praktekin dan udah pernah gue review juga. Ada custom EQ, suaranya balance sekali, bagus banget. Fittingnya untuk ukuran TWS dengan kacang itu nozzle-nya agak lumayan panjang, jadi bakal masuk sekali. Jadi kalau kalian nggak suka dengan tipe yang seperti itu, mungkin nggak cocok dengan ini. Tapi ya ini bagus banget. Kalau lu demen yang nggak terlalu masuk, mungkin bentuk tangkai. Nanti ada rekomendasi selanjutnya. Terus dia tidak ada noise cancellation, tapi ada transparency. Biasa, kalau brand gede, bikin TWS murah, apalagi under sejuta, brand gede kayak Sony gini, pasti ada yang di nerf fungsinya. Sebenarnya kan, kalau ada transparansi berarti ada mic di sini. Berarti lu bisa bikin ANC juga sebenarnya. Cuma ya di nerf aja. Tapi overall quality bagus. Mikrofon juga sangat bagus. Noise reduction-nya nggak terlalu dalam, tapi clarity-nya bagus. Bahkan kalau di tempat sepi pun mungkin bisa jadi lebih bagus dari XM5. Most of the time gitu. Karena XM5 tuh noise reduction buat teleponannya agak lumayan kencang. Next, dari brand gede lagi juga nih. Ini brand yang sangat jarang masuk kitab audio dan sangat jarang juga gue review ya. Ini ada JBL. Wavebeam ini sebenarnya tidak buruk. Ya, cuma again, kalau brand gede bikin TWS murah, pasti ada di nerf. Ini ada transparansi, tapi again tidak ada noise cancellation, sayang aja. Suaranya bagus, imagingnya juga lebar sekali. Jadi dia tuh lebarnya, uniknya dia bagian yang upper mid to treble-nya itu kayak lu bayangin ada dua speaker di sini. Ini nembakin upper mid to treble-nya, frekuensi yang high-nya, upper mid to treble lah pokoknya. Dia nembakin dari luar dan jauh gitu, dari sini lebar gitu. Tapi bassnya di belakang sini. Ada satu speaker lagi, mungkin subwoofer ataupun midwoofer yang nembakin lower frekuensinya sini. Jadi kayak ada dimensinya lah. Dia lumayan, sound stage-nya lumayan oke, imagingnya lumayan lebar juga. Dan ada custom EQ-nya juga. Mikrofon juga not bad. Oke-oke aja kalau udah bentuk tangkai dan warnanya agak unik-uniknya. Ini gue ambil yang krem. Not bad lah. Untuk JBL seenggaknya under sejuta. Oke gitu, nggak yang overpriced kayak dia zaman-zaman dulu yang 4 juta, 5 juta, 2 juta, 3 juta, jadi kayak Jabra banget yang agak too overpriced. Ini nggak overpriced sama sekali, menurut gue bagus. Bahkan gue pun masih belum terlalu merekomendasikan yang JBL Tour Pro 3-nya ini harganya berapa? 4 juta masih, menurut gue masih kalah banget sama Bose, Sennheiser, Sony, even Samsung. Kemudian bentuk kacang lagi, ini kadang-kadang jadi 700.000 ya. Irfan Free Pro 3, ada custom EQ Fernanda Gunsan juga. Ini bentuknya pakai karet di atasnya lagi. Jadi buat dipakai olahraga pun sebenarnya ceilingnya enak-enak aja. Ya ini suaranya balance warm, ada custom EQ gue juga balance warm buat dihajar volume kencang, ini bakal enak banget. Fun banget, imagingnya lebar banget, ada ANC, transparansi, ada aptX kodeknya ya. Terus juga suaranya sih, suara mikrofonnya yang agak kurang. Dia agak kecil, nggak kecil sih. Kalau lu teriak sedikit tuh jadi kayak gampang pecah, picky, distort gitu. Kalau
mikrofonnya. ANC sama transparansi masih tipis, masih kategori gue masih tipis, masih belum di level Sony 1 juta 2 jutaan ataupun level Redmi ya, nanti kita bahas yang 1 jutaan. Tapi ada ngaruhnya lah. Ini 700 ribuan. Oke banget kalau demen bentuk kacang dan imagingnya cakep banget. Hampir sekelas Air Pro 4 sedikit lah. Bentuk tangkai yang selanjutnya ini ada Soundcore P40i. P40i ini ngebas dan ngecering sekali. Super duper U-shape. Extra U-shape lah. Extra V-shape lah. Jadi bassnya nggak terlalu bisa dikurangin, tapi treble bisa. Karena EQ-nya Soundcore memang mentok di 100 Hz saja. Jadi kayak 60, 80, 30 Hz nggak ada yang bisa di EQ. Jadinya ya seperti itu kira-kira suaranya. Tapi masih oke. Kalau lu demen volume pelan sih mungkin bakal suka lah yang V-shape gini. Ada stand HP-nya juga di tengah sini. Ini TWS dikeluarin, nanti HP lu disenderin, ditutup dengan diganjel di sini. Baterainya juga 60 jam kalau nggak salah ya. Ada mode gaming, tapi mode gamingnya agak aneh, bisa mengubah tonalnya jadi nggak enak kalau menurut gua. Terus noise cancellation-nya bagus, kedap. Oke, untuk ukuran bentuk tangkai ini sangat oke. Noise cancellation-nya. Ya kalau kalian suka dengan bentuknya, warnanya, pengen stand HP, baterainya juga badak, bisa ambil ini. Tuningannya tapi ingat tadi ya, agak extra U-shape, V-shape. Ada lagi 700 ribuan juga, sebenarnya barangnya udah nggak ada. Itu Huawei FreeBuds 6i. Itu bagus juga. Noise cancellation-nya sangat kedap, ada 3 level. Deep, terus apa gitu. Gue pokoknya pakai yang paling light aja, pakai ANC yang nomor 1. Itu oke, mikrofonnya juga bagus. Tapi ANC-nya ya sayang menurut gue kalau dipakai terlalu deep. Kedap memang, tapi nanti bikin mual dan pusing. Nanti gue compare sama Redmi, menurut gue lebih bagus. Kemudian dari sisi half in ear ya, half in ear ini kita punya Soundpeats Air 5. Dia punya kayak semacam adaptif EQ gitu. Jadi kalau lu pakai di telinga lu, dia akan menyesuaikan tonality-nya sedikit-sedikit aja koreksinya. Tapi lumayan berdampak, dia ada kayak beberapa koreksi, bukan adaptive EQ sih sebenarnya. Optional adaptive EQ maybe. Jadi bakal kayak beberapa kanal ear itu bakal bisa disesuaikan lah dari sisi tonalnya, tapi menurut gue masih kurang oke drivernya. Untuk budget segini ya, menurut gue agak nanggung harganya, mending lo ke Xiaomi Buds 5 sekalian, nanti gue bahas. Tapi ini untuk budgetnya ya gimana ya, nanggung sih kalau untuk budgetnya, menurut gue agak nanggung. Either lu beli yang tadi murah-murah kayak Tozo ataupun Soundcore K20i, Tozo A3 tadi, atau sekalian ke Xiaomi yang lumayan mewah. Kita ke TWS Card Air Tips yang sudah turun juga. Ini ada Liberty 4NC, ini dari tahun 2023 ya, ini gue pernah bahas. Masih bagus sebenarnya, mikrofon juga sangat baik ya. Terus ada custom EQ, ANC-nya juga adjustable, ada mode gamingnya, LDAC codec, multi-point connection. Cakep, oke kalau di budget 1 juta. Cuma kalau ini lagi turun mungkin ke 900-800 ribu ya, kalau lu demen dengan brandnya ya nggak masalah, garansi juga 18 bulan. Ada wireless charging juga, suaranya masih cenderung ngebas karena again Soundcore itu EQ bassnya cuma nyampe 100 Hz. 60, 80, 30 Hz tidak ada yang bisa di EQ, jadi sub bassnya tetap agak slightly lebih banyak. Tapi overall masih oke. Oke, kemudian di budget 1 juta kurang ya, ini ada Redmi Buds 6 Pro, ini bagus juga. Utamanya ya, noise cancellation-nya bagus. Sangat rapih, kedap, algoritma noise cancellation-nya tidak bikin pengang dipakai lama-lama ya. Ngaruh, berasa juga. Ini kalau lu definitely nyari noise cancellation, ambil ini. Kalau dari sisi tonality-nya aman juga, bisa diotak-atik, agak vokal centric. EQ-nya juga udah gue bikinin di kontennya, tapi dia tuh menurut gue imaging dan separation-nya dan timbre-nya utamanya belum senatural Earphone Air Pro 4. Tapi ini mikrofon sangat bagus, noise cancellation sangat bagus, suara tidak jelek juga. Untuk budgetnya Redmi masih oke. Apalagi kalau dia bisa turun ke 700 ribu, mungkin ini bakal bisa jadi lebih oke lagi. Kemudian ada Xiaomi Buds 5. Kalau tadi Redmi, ini Xiaomi. Ini TWS terbaiknya Xiaomi kalau menurut gue. Ya, kalau lu nggak pakai Card Air Tips, ini bakal jadi pilihan tepat. Untuk ukuran tanpa Card Air Tips, ini drivernya bagus banget. Bassnya oke, cakep, nendang. Treble juga tidak nyerang. Mikrofonnya sangat bagus, mengalahkan AirPods juga. ANC-nya tidak terlalu berasa. Custom EQ oke, tapi menurut gue EQ default-nya pun udah oke. Fitur-fitur di Xiaomi-nya paling cuma kayak indikator baterainya lebih kelihatan dari sisi notifikasi, terus ada special audio gitu, tapi nggak penting, nggak usah dinyalain. Udah codec aptX lossless juga. Cakep banget ini buat ukuran tanpa Card Air Tips, ini bagus. Nah, endgame-nya 1 juta itu masih dipegang sama Earphone Air Pro 4. Ini ada codec aptX lossless, aptX adaptif, ada LDAC, baterainya juga 52 jam kalau nggak salah. Wireless charging, mode gaming di 50 millisecond,
terendah dari semua TWS Bluetooth yang gue coba ya di budget segini. Terus mikrofonnya juga bagus, ada 4 noise cancelling microphone apa ya kalau nggak salah. Jernih banget juga, mikrofon noise reduction-nya bagus. ANC-nya cakep, berasa juga, tapi lebih bagus Redmi sedikit lah, lebih rapih, lebih hilang. Menurut gue noise cancellation-nya di Redmi dibandingkan dengan di sini. Tapi ini suaranya, timbre-nya, tonality-nya gue suka banget. Dan gue juga update EQ satu lagi, karena kalau lu mau cek ya EQ-nya tuh sebenarnya ada di sini nih. Nah, kalau yang R2 tadi EQ-nya ada di bawah sini kan, EQ Fernanda-nya. Tapi kalau yang R Pro 4 tuh EQ Fernanda-nya di sini. Lo bisa apply ini untuk lo dengerin volume kenceng, ini bakal enak. Karena treble-nya gue bikin warm, biar lebih fun aja gitu bawahnya. Jadinya lo mesti dengerin ini volume kencang. Tapi nanti gue bikin satu lagi deh. Mungkin nggak gue simpen di sini. Gue simpen di kitab audio atau gue kasih aja di gambar buat jadi contekan di video ini. Itu gue bikinnya buat volume standar, tapi pengennya lebih neutral, lebih ada clarity treble-nya. Ya udah segitu aja sih. Sisanya kalian bisa tonton di Jagat Review, itu gue review sama Om Deddy, tapi lebih awam lagi dan lebih tidak terlalu banyak ngomongin kayak tonal, technical dan segala macam, dan EQ gue juga jarang. Cuma kita reviewnya sebagai kayak urutan harga sama fitur sih, karena dia kan lebih gadget banget. Jadi waktu gue sama Om Deddy review di akunnya dia, itu kita banyaknya cepet-cepetan aja, nggak terlalu banyak bahas EQ dan tonal dan teknikalitas, tapi lebih ke fitur. Itu sampai budgetnya 4 juta ke atas. Jadi kalau kalian mau lanjutin bisa tonton videonya Jagat Review aja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang mungkin butuh informasi tentang TWS dari 100.000 hingga 1 juta, terlepas half in ear maupun juga yang pakai karet ear tips ya. Dibantu juga check out-nya pakai link kitab audio di deskripsi ataupun link di bawah yang udah gue sediain, ataupun juga di video di sebelah sini nih biasanya ya. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.